Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam di tempat teman-teman berada. Oke, sekarang kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita bab ketujuh, yaitu termodinamika, pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai hukum pertama termodinamika. Oke, di sini ada kompetensi inti. Teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya ada kompetensi dasar 3.7 dan 4.7. Udah kita baca juga ya di pertemuan sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum satu termodinamika. Oke, atom dan molekul suatu zat memiliki energi kinetik dan potensial. Energi ini, maksudnya energi kinetik dan energi potensial ini, dan jenis energi molekuler lainnya merupakan energi dalam dari suatu zat. Jadi eh, atom, molekul dalam suatu zat punya energi kinetik, potensial, atau energi molekuler lainnya, itu merupakan atau disebutnya energi dalam atau energi internal dari suatu zat. Ketika suatu zat berpartisipasi dalam proses yang melibatkan energi dalam bentuk kerja dan juga panas, energi dalam zat tersebut dapat berubah. Jadi, ketika suatu zat itu berpartisipasi dalam proses yang melibatkan energi dalam bentuk kerja dan panas, ya. Energi dalam tersebut dapat berubah. Jadi kalau zat itu melakukan proses gitu ya, terlibat dalam suatu proses yang melibatkan kerja dan panas, maka energi dalam zat tersebut dapat berubah. Hubungan antara kerja, kalor, dan juga perubahan energi dalam dikenal sebagai hukum pertama termodinamika. Jadi ada tiga kata kunci: kerja, kalor, dan perubahan energi dalam. Oke. Sekarang kita akan melihat bahwa hukum pertama termodinamika merupakan ekspresi dari konservasi energi, atau biasanya di sini yang kita kenal gitu ya, kekekalan kekekalan energi gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya conservation gitu ya. Di sini saya artikan konservasi gitu ya, atau juga bisa kelestarian. Oke, misalkan suatu sistem mendapatkan kalor Q, dan ini adalah satu-satunya efek yang terjadi. Misalkan suatu sistem, kita udah bahas sistem di pertemuan yang pertama ya, mendapatkan kalor, dan ini satu-satunya efek yang terjadi. Jadi kita tinjau dari efek mendapatkan kalor ini saja ya. Tidak ada perubahan misalkan tekanan dan juga volume gitu ya. Nah, di sini yang kita tinjau itu mendapatkan kalor Q. Nah, konsisten dengan hukum konservasi energi dalam sistem meningkat dari nilai awalnya UI atau inisial U, energi dalam. Ini energi dalam itu simbolnya U ya. Ini energi dalam pertama atau biasanya U0 gitu ya. Menjadi nilai akhir UF atau final dari U gitu ya. U ini energi dalam atau U1 gitu bisa. Perubahan yang terjadi yaitu delta U, ini maksudnya perubahan energi dalam. Ini perubahan energi dalam akhir dikurangi energi dalam awal, kondisi pertama sebelum berubah gitu ya, sama dengan Q gitu ya. Nah, hubungannya adalah kalor Q itu positif bila sistem memperoleh kalor dan negatif bila sistem kehilangan kalor. Nah, misalkan kita gambarkan di sini. Misalkan ini sistem, di sini kita panasi gitu ya, kita panasi, kasih api gitu ya, kasih api. Nah, dia Q-nya akan bernilai
positif gitu ya. Q-nya bernilai positif karena dia sistem memperoleh kalor dari lingkungan. Jadi kalau kita misalkan panasi sistem gitu, dia memperoleh kalor dari lingkungan. Dan negatif bila sistem kehilangan kalor gitu ya. Misalkan kita dinginin gitu ya, kita dinginin, maka kalornya akan keluar gitu ya, ke arah keluar. Karena kalor mengalir dari panas ke dingin. Misalkan lingkungan itu suhunya lebih rendah gitu ya. Jadi kalornya mengalir dari sistem ke lingkungan. Oke, kita lanjut. Nah, energi dalam suatu sistem juga dapat berubah karena kerja atau di sini usaha ya, yang sering kita kenal usaha atau kerja gitu. Simbolnya W. Jika suatu sistem melakukan kerja, W ini simbolnya pada sekelilingnya atau pada lingkungannya dan tidak ada aliran kalor, konservasi energi menunjukkan bahwa energi dalam sistem berkurang dari nilai awalnya UI menjadi nilai akhir UF. Perubahan yang terjadi yaitu ini perubahan energi dalam sama dengan UF min UI sama dengan negatif W gitu ya. Negatif W. Nah, di sini hubungannya adalah kerja W bernilai positif ya. W-nya itu positif jika dilakukan oleh sistem dan bernilai negatif jika dilakukan pada sistem. Misalkan ini kita gambar ini ya. Misalkan ini awalnya, sini piston awal, terus kita panasin, gitu. Misalkan dipanasin, dibakar, gitu. Jadi ada wadah itu, awalnya di sini, pistonnya awalnya di sini, terus jadi di sini. Nah ini sistemnya ini melakukan kerja, gitu. Jadi sistemnya melakukan kerja. Jadi ini melakukan kerja, gitu. Sistemnya mendorong piston. Nah kalau misalkan kompresi gitu ya, sebaliknya, gini, awalnya di sini, di atas, terus jadi ke sini. Nah ini ditekan ya, ditekan ke bawah. Nah ini W-nya bernilai negatif karena di sini dan bernilai negatif jika dilakukan pada sistem. Nah kerjanya dilakukan pada sistem. Oke. Nah, suatu sistem dapat memperoleh atau kehilangan energi secara bersamaan dalam bentuk kalor, Q, dan kerja W gitu ya. Q kalor, kerja W. Hukum pertama termodinamika hanyalah prinsip konservasi energi yang diterapkan pada kalor, kerja, dan perubahan energi dalam. Nah, jadi ada tiga ya, kalor, kalor, kalor gitu ya, kerja, sama perubahan energi dalam. Jadi ada tiga komponen ini. Energi dalam suatu sistem berubah dari nilai awal UI menjadi nilai akhir UF akibat kalor Q dan kerja W. Nah, jadi gini. Hubungannya ini ya, sini energi dalamnya. Ini perubahan energi dalam, kalau delta ini perubahan energi dalam akhir dikurangi energi dalam awal sama dengan Q dikurangi W atau kalau dikurangi kerja. Ini prinsip konservasi energi. Nah, Q itu bernilai positif jika sistem memperoleh kalor dan negatif jika melepaskan kalor gitu ya. W bernilai positif jika kerja dilakukan oleh sistem dan bernilai negatif jika kerja dilakukan pada sistem. Nah, dari ini
Ya, misalkan yang tadi ya, yang kita panasi gitu ya. Kan kita panasin gitu ya. Awalnya di sini, jadi di sini. Oke, ya. Ini kondisi awal, oke. I, awal anggaplah I. Sini pistonnya ya. Ini kita panasin. Kalau kita lihat di sini Q bernilai positif jika sistem memperoleh kalor. Nah, ini kan Q-nya berarti positif. Terus W-nya juga W bernilai positif jika kerja dilakukan oleh sistem gitu ya. Jika dilakukan oleh sistem. Nah, W-nya juga positif karena dilakukan oleh sistem. Jadi sistem yang mendorong piston, mendorong piston. Kan tadi di sama sebelumnya ini ya, delta U sama dengan Q, delta U sama dengan min W gitu ya. Nah, kalau di sini berarti delta U sama dengan Q sama dengan min W gitu ya. Nah, berarti ini pindah delta U sama dengan Q ditambah W gitu ya. Nah, karena di sini positif, nah ini positif, W-nya berarti di sini negatif gitu ya. Jadi sekali lagi di sini Q itu bernilai positif jika sistem memperoleh kalor dan negatif jika melepaskan kalor. Ini W bernilai positif jika kerja dilakukan oleh sistem dan bernilai negatif jika kerja dilakukan pada sistem. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Hukum satu termodinamika pada beberapa proses. Nah, kita udah kenal ada proses isotermal, isobarik, isohorik, dan juga adiabatik. Yang pertama kita bahas tentang proses isotermal. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, di sini ada air panas gitu ya. Ini ada air panas. Ini yang di luarnya ini. Ini air panas ini. Sini ada metal silinder, silinder dari logam. Nah, di sini ada piston gitu ya. Atau ada apa ya? Silinder, silinder logam gitu ya. Awalnya di sini nih. Awalnya di sini. Ini kondisi pertama, terus jadi kondisi kedua. Kita coba baca di sini ketika suatu sistem melakukan kerja isotermal, suhunya tetap konstan. Jadi kalau isotermal itu suhunya konstan. Sebuah silinder logam berisi N mol gas, ini berisi N mol gas. N ini maksudnya jumlah ya. Misalkan 1, 2, 3, 1 mol, 2 mol, 3 mol, dan seterusnya gitu ya. Gas ideal gitu ya. Piston mula-mula ditahan di tempat sehingga volume gas adalah PI. Nah, di sini PI gitu ya. Awalnya di sini ya. Nah, saat gaya eksternal yang diterapkan pada piston berkurang secara kuasi statis, tekanan berkurang saat gas mengembang hingga volume akhir, PF. Nah, kondisi kedua sini ya, PF. Nah, jadi awalnya tangannya ini masih di sini, itu nahan. Nah, terus kita eh, angkat pelan-pelan gitu, secara kuasi statis, yaitu perubahan secara kecil. Jadi pelan-pelan gitu ya, dikatasinnya pelan-pelan. Jadi geraknya kecil sampai ke sini gitu ya. Dari awalnya dari sini, dari bawah ke atas. Nah, karena airnya sangat besar gitu ya, airnya sangat besar. Jadi kan harusnya kalau dia
volumenya bertambah, gitu ya, volumenya bertambah, maka suhunya juga semakin bertambah, gitu ya. Kan kalau kita gas ideal, PV sama dengan nRT, gitu ya. Kalau V-nya naik, ini mengembang, gitu ya, T-nya juga naik. Nah, tapi di sini konstan karena ada pengaruh dari lingkungan ini. Karena di sini metal, metal silinder. Di sini berarti apa? Dinding dia termal. Ada aliran kalor. Nah, di sini ada pengaruh, jadi T-nya konstan, gitu ya. Sini proses isotermal. Nah, kita lanjut dulu. Nah, besar usaha pada proses isotermal yaitu W sama dengan nRT dan PF per PI. Nah, ini udah kita bahas juga di pertemuan yang pertama. Nah, karena suhu tetap, tidak terjadi perubahan suhu, maka delta T sama dengan 0. Maka perubahan energi dalamnya menjadi delta U atau perubahan energi dalam F per 2. Ini derajat kebebasan, kita udah bahas gitu ya di bab 5 ya, di bab 5 tentang teori kinetik gas. Derajat kebebasan. Kebebasan. Delta U, F per 2, NR, delta T. Kan kalau lupa gitu ya, biasanya kan 3 per 2, ada juga 5 per 2, 7 per 2. Kalau yang ini untuk monoatomik, diatomik, ini diatomik, ini monoatomik, terus diatomik suhu rendah, diatomik suhu sedang, diatomik suhu tinggi. Kalau masih ingat di bab kelima. Ini perubahan energi dalam F per 2 NR delta T. Nah, delta T-nya ini 0 sama dengan 0, maka perubahan energi dalamnya jadi 0. Gitu ya. Nah, proses isotermal, perubahan energi dalamnya itu sama dengan 0. Karena perubahan energi dalam sama dengan 0, maka hubungan kalor dengan kerja yaitu, nah tadi kan rumusnya ini ya, ini hukum pertama termodinamika, delta U sama dengan Q min W. Karena delta U-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan W, atau W sama dengan Q. Tadi sebelumnya kita lihat di sini, W itu sama dengan nRT ln PF per VI. Maka di sini W sama dengan Q sama dengan nRT ln PF per VI. Oke, nah ini grafiknya melengkung gitu ya, untuk isotermal. Oke, kita lanjut ke yang kedua, proses kedua, yaitu isohorik. Isohorik ini volumenya tetap. Ya. Di sini gambarnya, dia silindernya tetap gitu ya, nggak naik turun. Nggak ada piston yang naik turun nih. Nah, pada proses isohorik, karena volumenya tetap, tidak terjadi perubahan volume, maka delta V sama dengan 0. Nah, akibatnya, W itu kan kita udah bahas ya di sebelum-sebelumnya. Awalnya W itu F kali S gitu ya. F ini kan dari ini ya, tekanan gitu ya. Tekanan itu kan F per A, maka F-nya itu P dikali A, jadi W sama dengan P dikali A kali S. Nah, A sama S ini alas kali tinggi, atau S ini kan perpindahan ya. Perpindahan A kali S atau A kali tinggi volume ya jadinya. W sama dengan P dikali P gitu ya. A dikali S, atau bisa juga tinggi ya, alasnya dikali tinggi gitu ya, kali perpindahan piston ya. Nah, di sini karena nggak ada perpindahan gitu ya, nggak ada perubahan volumenya, maka delta V sama dengan 0. Jadi W dikali P delta V ini, nah delta V-nya sama dengan 0, maka W-nya sama dengan 0. Nah, makanya di sini
kalau kita perhatiin di grafik sebelumnya, nah di sini ini W-nya nih, ini usahanya nih, yang garis yang apa bidang pink ini, merah muda ya. Nah kalau kita lihat di sini grafiknya, nah di sini nggak ada bagian, nggak ada bidang merah mudanya gitu ya. Nah, karena W-nya sama dengan 0 gitu. Di sini kan volume, dan ini tekanan. Nggak ada perubahan volume, dia garis lurus saja ke atas nih. Nggak ada arsiran di sini. 0. W-nya sama dengan 0. Gitu. Oke, kita lanjut di sini. W sama dengan 0, maka hubungan perubahan energi dalam kalor adalah delta U sama dengan Q min W. W-nya dimasukin 0, maka delta U atau perubahan energi dalam sama dengan kalor. Nah, perubahan energi dalam sama dengan kalor sama dengan F per 2 NR delta T. Gitu ya. Nah, ini untuk proses isokorik. Kita lanjut ke proses isobarik. Proses isobarik terjadi pada tekanan yang tetap. Tekanan yang tetap. Rumusan usaha pada proses isobarik yaitu, nah di sini W sama dengan P delta V. Nah, di sini ya. Ini volume, ini tekanan. Tekanannya tetap ya. Dia nggak berubah nih. Nggak naik ke sana, nggak turun gitu ya. Tetap ini V-nya. Nah, ini usahanya nih yang diarsir. Ya, yang diarsir ini usahanya. Nah, W sama dengan P delta V untuk perumusan hukum pertama termodinamika sebagai berikut. Kan rumusnya perubahan energi dalam delta U sama dengan Q min W. Gitu. Nah, jadinya delta U sama dengan Q min, nah W-nya ini kita ganti sama yang ini nih. Ini masukin ke sini. Ganti yang ini. Ganti yang W. Jadi delta U sama dengan Q min P delta V. Nah, delta U sama dengan Q min, nah V-nya ini dijabarin. Jadi ini. Kan delta V itu akhir kurang awal ya. Akhir kurang awal. Nah, jadinya delta U ini pindah ruas nih. Ini kan minus. Ini pindah ke sana tuh. P delta V, P VF atau V akhir kurang V awal sama dengan Q. Nah, ini pindah ruas ya, atau biar gampang, biar rapih. Ini kita pindahin. Pindah ini ke sana, ini ke sana. Q sama dengan delta U ditambah P volume akhir dikurangi volume awal. Nah, yang biru ini delta U-nya itu yang tadi tuh. F per 2 NR delta T. Ditambah P volume akhir dikurangi volume awal. Nah, di sini ada warna ini. Nah, jadinya kita jabarin delta T-nya jadi T akhir kurangi T awal. Oke. Kalau delta itu akhir kurangin awal. Ini rumus Q di isobarik. Sekarang ke proses yang keempat, proses adiabatik. Nah, ketika suatu sistem melakukan kerja secara adiabatik, tidak ada kalor yang mengalir masuk atau keluar dari sistem. Nah, akibatnya Q sama dengan 0. Maka perubahan energi dalamnya adalah delta U sama dengan Q min W. Nah, karena Q-nya sama dengan 0, kita masukin Q-nya 0, maka delta U sama dengan min W. Gitu ya. Delta U itu perubahan energi dalam, W ini kerja atau usaha. Nah, ini eh, grafiknya ya. Ini grafik dari adiabatik. Nah, di sini yang arsiran ini usaha ini. Oke, nah ini ada rangkumannya nih. Jadi kalau isobarik, dia usaha atau kerjanya dengan W sama dengan PD, P delta V. Hukum pertama termodinamika jadi kayak gini. Nah, di sini juga isokorik.
isotermal, dan juga diabatik. Ini rangkumannya. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang kapasitas kalor. Nah, hukum pertama termodinamika digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang menentukan kalor jenis suatu bahan. Nah, sini kita highlight tentang kalor jenis suatu bahan. Ingat ketika suhu suatu zat berubah akibat aliran kalor, jadi suhu suatu zat berubah akibat aliran kalor, bisa naik, bisa turun gitu ya. Perubahan suhu delta T dan jumlah kalor Q berhubungan. Nah, hubungannya Q MC delta T. Nah, jadi kita review sedikit tadi kalau U itu apa? U ini F per 2 nRT gitu ya. nRT atau perubahannya kalau ada perubahan. Ini artinya energi dalam, kalau ini ada segitiganya atau delta perubahan energi dalam F per 2 nRT. NR delta T. Nah, sini perbedaannya. Ada perubahannya. Terus yang Q-nya ini sama dengan MC delta T. Kalau yang W-nya itu sama dengan P delta V, PDV. P delta V. Nah, atau C sama dengan QMAT. Nah, ini M-nya sama delta T-nya pindah ke bawah ya. Pindah ke bawah. Jadi C sama dengan Q per M delta T. Dalam ungkapan ini, C menunjukkan kalor jenis dalam satuan Joule per kilogram Celcius derajat. Dan M adalah massa dalam kilogram. Nah, untuk jumlah massa yang sama, nilai MC ini, di sini nih, MC dapat dianggap tetap konstan, yang disebut dengan kapasitas kalor. Nanti jadinya kan Q sama dengan MC delta T ya. Nah, MC ini kita ubah jadi C besar. Artinya Q sama dengan C delta T gitu ya. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Celcius derajat. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini yang tadi ya, C itu sama dengan MC. Jadi, Q per delta T atau Q sama dengan C delta T. Gitu ya. Awalnya kan Q sama dengan MC delta T kan. Oke. Nah, ini berubah nih. Ini MC ini diubah jadi C besar. Nah, kapasitas kalor dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pada proses tekanan tetap atau isobarik, simbolnya Cp, dan volume tetap atau isohorik, simbolnya Cv. Cp dan Cv. Oke, Cp itu Kp per Kt. Nah, ini kan rumusnya ini nih, yang dari sini nih. Kita ubah Q sama C delta T. Delta T-nya pindah ke bawah, jadi Q per delta T sama dengan C gitu ya. Nah, kalau P, ini P, di sini berarti P. Oke. CP sama dengan QP per delta T, yang CV juga sama CV, QV per delta T. Nah, pada hukum satu termodinamika akan menjadi, nah, QV ini delta U sama dengan isohorik. Kita tahu bahwa delta U ini sering kita ulang nih, ini harus dihafal, Q min W gitu ya. Nah, isohorik artinya volume tetap. Kan W itu apa? W itu ke sini ya. W sama dengan PDV kan. P delta V. Gitu. Nah, karena isokolik, berarti delta V-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi W sama dengan 0. Nah, jadi ini nggak ditulis. Jadi delta U sama dengan Q min 0 gitu ya. Delta U sama dengan Q. Nah, ini untuk QV. Untuk proses isokorik. Gitu ya. Nah, di sini ada yang kedua, QP. Untuk isobarik ya, tekanan tetap.
Nah, kalau tekanan tetap, kita rumusnya di atas ini, delta U sama dengan Q min W. Nah, delta U sama dengan Q min W-nya itu sama dengan P delta P. Ada ya, delta P. Ada. Berarti kita tulis saja. W-nya ada, nggak nol gitu ya. Nah, berarti hubungannya ke sini, sebelah sini, kan delta U sama dengan Q dikurangin W. Nah, berarti Q-nya itu, W-nya pindah ke kiri, jadi positif gitu ya. Delta U ditambah W. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat sebelumnya nih. Nah, di sini, di sebelumnya apa nih? Yang atas ini, yang isokorik itu, delta U ternyata sama dengan QV. Makanya QV kita masukin ke yang bawah sini nih. Masukin ke sini ya. Nah, kita lihat di atas sini. Nah, QV sama dengan delta U. Nah, kita masukin ke sini. QP sama dengan delta U ditambah W. Nah, QV-nya dimasukin di QV di sini tambah W. Nah, QP apa QV-nya ini pindah ruas gitu ya. Di sini nih. Jadi minus QP ini ke sini, ini ke sini. QP min QP sama dengan W. Nah, Q ini CP delta T. Dari sini ya. Dari Q MC delta T, MC-nya ini kita ubah jadi Q C besar delta T, maka C-nya Q-nya pindah ke bawah. Delta T, oh, Q-nya ini ya Q, kita lihat Q, berarti nggak usah yang bawahnya. Nah, berarti Q-nya itu ini ya, Q sama dengan C delta T. Nah, ini ya di sini ya. Q sama dengan C delta T. Nah, tergantung. Kalau di sini QP, di sini juga CP. Kalau QV, di sini juga CV. Ya, ini berubah jadi sini dari hubungan ini Q sama dengan C delta T. Ya, ini juga berubah sama dengan W. Nah, delta T-nya ini kan sama nih. Ini kita keluarin aja. Nah, sisa CP taruh sini min CV. Terus W-nya ini, W itu kan sama dengan P delta V ya. W sama dengan P delta V. Maka CP min CV, nah delta T pindah ke bawah, P delta V per delta T. Nah, kita ingat hubungan gas ideal, kesamaan gas ideal, P delta V atau PV NRT gitu ya. PV NRT, nah ini diubah yang ini, diubah NR delta T gitu ya, NR delta T, nah delta T bisa dicoret, jadinya tinggal NR aja, CP min CV sama dengan NR. Nah, CV ini pindah ruas, gitu ya, pindah ruas, sisain CP-nya aja. CP sama dengan CV tambah NR. Nah, ini persamaan CP. Kita ingat-ingat dulu, CP sama dengan CV plus NR. Oke. Nah, energi dalam gas monoatomik dapat dituliskan sebagai berikut. U sama dengan 3/2 nRT. Gitu ya. Atau perubahan energi dalam, delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Yang tadi kita tulis gitu ya. Ada yang nulis F/2 nRT. Gitu. F ini derajat kebebasan. Nah, untuk monoatomik, itu 3. Derajat kebebasan F-nya sama dengan 3. Nah, jadi dengan hubungan kalor pada volume tetap dengan energi dalam, hubungan antara kalor pada volume tetap dengan energi dalam. Kalor volume tetap berarti QV. QV sama dengan delta U yang tadi tuh. QV sama dengan delta U. Maka QV ini jadinya CV delta T. U-nya ini pakai yang ini, yang biru ini. 3/2 NR delta T. Ini kita coret aja.
Sisanya CV 3/2 NR. Nah, ini CV sama dengan 3/2 N kali R. N ini jumlah mol. Nah, ini konstanta gas ideal. Gas ideal. Oke. Nah, kita lanjut. CV sama dengan 3/2 NR. Nah, ingat persamaan sebelumnya yang tadi kita sudah ingat bahwa CP sebenarnya CV ditambah NR. Nah, ini kita masukin. Oke, masukin ke sini. 3/2 NR ditambah NR. Jadi 5/2 ya. 3/2 NR ditambah 2/2 ya. 2/2 NR. 2/2 kan 1. Di sini kan ada 1. 2/2 itu 1 NR. Jadi 3 tambah 2, 5/2 NR. Oke. Oke, itu aja yang dapat kita pelajari. Tadi kita udah belajar tentang hukum pertama termodinamika, yaitu perubahan energi dalam, yaitu calor, Key min wave, ya. Terus juga kita belajar proses-proses isotermal, isohorik, isobarik, juga adiabatik. Terus juga yang terakhir kapasitas kalor gitu ya. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.